Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Perseroan Terbatas yang beranggotakan saya sendiri Nazratun Nisa dan teman saya Risma dan Isna Mutia. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. A. Karakteristik perseroan. Yang pertama, modalnya terdiri atas saham-saham atau andil. Yang kedua, kekuasaan tertinggi ada pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang ketiga, pemilik PT adalah pemegang saham. Yang keempat, pemegang saham akan memperoleh keuntungan yang berupa dividen. Yang kelima, Dewan Komisaris terdiri atas golongan atau beberapa orang pemilik saham. B. Mendirikan perseroan. Syarat untuk mendirikan suatu perseroan adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan data pendirian perseroan yang berupa A. Nama perseroan. B. Tempat dan kedudukan perseroan. C. Maksud dan tujuan perseroan. D. Struktur permodalan perseroan. E. Pengurus perseroan. Yang kedua, membuat akte pendirian di notaris. Yang ketiga, pengesahan SK Menteri Pendirian Perseroan. Yang keempat, mengurus domisili kelurahan. Yang kelima, mengurus NPWP di kantor pajak. Yang keenam, mengurus izin usaha. Dan yang ketujuh, mengurus TDP atau tanda daftar perusahaan. C. Hak kepemilikan pemegang saham. Yang pertama, pemegang saham berhak mendapatkan bagian keuntungan perusahaan. Yang kedua, pemegang saham berhak mengelola dan mengontrol perusahaan. Yang ketiga, pemegang saham memiliki hak preventif apabila perusahaan menerbitkan saham baru. Yang keempat, berhak mendapatkan bagian aset perusahaan jika pailit atau bangkrut. Yang kelima, pemegang saham berhak mendapatkan dan memeriksa laporan kinerja perusahaan. Yang keenam, pemegang saham berhak mengubah akte perusahaan. Dan yang ketujuh, berhak mendapatkan kekebalan terhadap kewajiban perusahaan. D. Pertimbangan penerbitan saham. 1. Modal dasar. Jumlah modal dasar ditetapkan berdasarkan kebutuhan modal, baik pada saat perseroan berdiri maupun untuk masa datang. Akibatnya, jumlah saham pada modal dasar biasanya melebihi jumlah saham yang akan dijual. Yang kedua, penerbitan saham. Perseroan terbatas dapat menerbitkan saham biasa secara langsung kepada investor, atau dapat pula menerbitkan saham secara tidak langsung melalui sebuah perusahaan perbankan investasi yang secara khusus menawarkan sekuritas untuk menarik perhatian investor. Yang ketiga, nilai pasar saham. Harga per lembar saham diperoleh melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Secara umum, harga yang terjadi di pasar akan cenderung mengikuti tren laba dan dividen perusahaan. Yang keempat, saham dengan nilai nominal dan saham tanpa nilai nominal. Saham dengan nilai nominal adalah saham yang telah ditetapkan nilai per lembar sahamnya pada akte pendirian perusahaan. Sedangkan saham tanpa nilai nominal atau no par value stock adalah saham yang tidak ditetapkan nilainya, misalnya pada akte pendirian perusahaan. E. Modal perseroan. Perseroan terbatas terdapat 3 klasifikasi atau jenis modal, yaitu 1. Modal dasar atau authorized capital, merupakan jumlah keseluruhan saham yang dapat dikeluarkan oleh perseroan terbatas, sehingga modal dasar adalah seluruh nominal saham. Yang kedua, modal ditempatkan atau issued capital, merupakan
saham yang telah diambil dan dijual kepada pemegang saham perseroan terbatas maupun para pendiri. Yang ketiga, modal disetor atau paid up capital merupakan saham yang sudah disetorkan atau dibayar secara menyeluruh kepada perseroan terbatas, baik oleh pemegang saham maupun pendiri. F. Akuntansi transaksi saham. Jika dilihat dari nilai yang ditetapkan suatu saham, terdapat 3 jenis saham, yaitu: yang pertama, saham dengan nilai nominal, yaitu saham yang di surat saham ditulis nilai nominalnya. Yang kedua, saham dengan nilai ditetapkan, yaitu di dalam surat saham tidak ditulis nilai nominalnya, namun perusahaan menetapkan nilainya. Yang ketiga, saham tanpa nilai nominal dan nilai yang ditetapkan. G. Akuntansi penerbitan saham biasa. Tujuan utama akuntansi untuk penerbitan saham adalah: 1. Untuk mengidentifikasi sumber modal disetor. Yang kedua, untuk tetap membedakan antara modal disetor dan saldo laba. Penerbitan saham biasanya hanya memengaruhi akun modal disetor. Karena adanya proses penerbitan saham, maka status saham dapat bermacam-macam, yaitu: 1. Saham yang sudah diotorisasi. Yang kedua, telah dipesan tetapi belum diserahkan ke pembeli. Yang ketiga, beredar, yaitu telah dijual, diserahkan kepada para pemegang saham. Yang keempat, dibeli kembali dan disimpan oleh perusahaan. Dan yang kelima, dibatalkan. Penerbitan saham biasa dengan nilai nominal secara tunai adalah dicatat dengan mendebit rekening kas dan mengkredit nilai nominal atau rekening modal saham ke saham biasa. Penerbitan saham biasa tanpa nilai nominal secara tunai adalah saham yang dikeluarkan perusahaan yang tidak mempunyai nilai tercetak dalam sertifikat saham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.